Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua selalu sehat walafiat ya. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bagaimana melakukan persiapan awal dalam membuat database atau melakukan data entry menggunakan aplikasi komputer akuntansi, yaitu menggunakan Accurate Online. Nah, sebelum kita melakukan praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada kalian apa itu Accurate. Accurate merupakan software akuntansi yang dirilis pada tahun 2000 dan saat ini telah banyak digunakan oleh pelaku bisnis yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, khususnya di Indonesia, tentunya dengan berpedoman pada standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jadi, Accurate Online adalah aplikasi cloud accounting yang membantu mengelola keuangan perusahaan. Tentu saja, Accurate ini tidak serta-merta versinya menjadi Accurate Online seperti saat ini, seperti yang kita kenal saat ini. Dahulunya, sejak pertama kali dirilis tahun 2000, itu dimulai dari versi 1, kemudian tahun berikutnya ada versi 2, 3, seterusnya sampai dengan versi 5, dan tahun 2017 sampai dengan saat ini mulai diluncurkan Accurate Online paling terbaru. Nah, untuk selanjutnya anak-anak langsung saja ya kita bersama-sama melakukan praktek bagaimana langkah-langkah melakukan persiapan awal agar kalian langsung paham dan langsung bisa. Tolong disiapkan terlebih dahulu laptop. Bagi yang belum memiliki laptop boleh menggunakan handphone masing-masing, dengan catatan ini ya, sinyalnya, jaringannya baik menggunakan wifi atau jaringan pribadi, jaringan internetnya maksudnya harus stabil. Nah, langkah pertama, buka Accurate Online di browser kalian masing-masing. Bisa menggunakan Mozilla, bisa menggunakan Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera. Silahkan kalian buka terlebih dahulu, kemudian ketikkan Accurate ID. Accurate.id. Sudah? Nah, kalau sudah, tampilannya akan seperti ini. Accurate, masuk akun Accurate. Nah, karena kalian masih pemula, jadi pasti kalian masing-masing belum memiliki akun. Daftarkan dulu akun kalian masing-masing. Klik daftar sekarang di paling bawah itu ya, berwarna biru. Klik daftar sekarang. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Daftar akun Accurate free trial 30 hari. Nah, periode akuntansi ini kan dikerjakan selama 1 bulan ya, jadi insya Allah cukup dari mulai awal bulan sampai dengan kita membuat laporan keuangan. Daftarkan dulu nama lengkapnya. Kalau laki-laki menggunakan bapak dan perempuan menggunakan ibu. Kemudian tuliskan alamat email kalian, nomor handphone masing-masing, dan password. Jangan lupa dicentang saya menyetujui syarat dan ketentuan dan kebijakan privasi.
kemudian klik tombol daftar. Setelah itu, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu login ke Akhirat Online. Jadi akun yang sudah kalian daftarkan tadi di awal dimasukkan di tampilan ini. Masukkan emailnya, kemudian passwordnya, kemudian klik masuk. Nah, setelah login akan muncul tampilan berikut. Selamat datang, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan membuat data usaha, melakukan persiapan-persiapan awal. Ini soalnya saya tampilkan sebentar ya, biar bisa jadi dua sekaligus. Saya juga akan langsung praktek. Saya membuka Google Chrome, lewat Google Chrome menggunakan akun saya. Nah, dalam akun saya ini sudah ada beberapa contoh perusahaan yang sudah saya coba praktekkan. Anggap saja ini tampilannya sama dengan di laptop atau handphone kalian masing-masing, masih kosong. Jadi langsung saja klik data usaha yang ada icon plusnya, kalian klik. Nah, kemudian based on soal ya, saya split bagi menjadi dua supaya kita bisa melihat soalnya. Yang pertama yaitu mengupload logo usaha. Tidak menggunakan logo juga tidak apa-apa. Kalau ingin mengupload, kita klik upload, kemudian cari logo, misalnya ini ya. Nah, ini contoh aja, kemudian klikkan nama usahanya. Nama perusahaannya apa? Nama perusahaannya adalah Home Solution. Kemudian bidang usahanya tuliskan others aja. Kemudian buat data usaha. Data usaha Home Solution berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Kalian klik lanjutkan. Maka akan tampil jendela baru untuk perusahaan Home Solution. Nah, bentar ya, database-nya masih diperbaharui. Kalau jaringannya lebih stabil akan lebih cepat dibukanya. Oke, sabar, masih menunggu. Nah, selamat datang di Accurate Online. Kemudian kita lengkapi informasi perusahaan. Yang pertama, namanya Home Solution. Kategori usahanya adalah retail sesuai dengan soal. Kemudian tanggal mulai data 31 Desember 2022. Metode persediaannya yaitu FIFO. Klik selanjutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu menyiapkan akun perkiraan. Sesuai dengan deskripsinya, Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Nah, kita diberi kebebasan apakah kita untuk memilih, yaitu apakah kita akan menggunakan akun-akun yang sudah disediakan Accurate atau kita akan mengupload atau memiliki sendiri akun-akun di perusahaan kita. Nah, apabila kita akan mengupload atau kita memiliki sendiri akun-akun di perusahaan kita, jangan lupa centang
sini. Nya dihapus. Nah, tetapi kalau kalian ingin perusahaan kalian ingin dibuatkan akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis, maka dicentang. Tapi kalau kalian sudah menyiapkan akun atau perusahaan kita sudah punya akun sendiri, centangnya dihapus. Kemudian klik selesai. Nah, sudah muncul ya dashboardnya, tampilannya seperti ini. Di sebelah kiri ke bawah ini terdapat menu-menu yang dibutuhkan untuk melakukan data entry di Accurate Online. Ada menu perusahaan, kemudian ada buku besar, kemudian kas dan bank. Nah, untuk mengetahui apa saja isinya, langsung kalian buka masing-masing. Untuk mengatur mata uang, pajak, syarat pembayaran, pengiriman, sampai dengan log aktivitas. Nah, di buku besar juga ada akun perkiraan, pencatatan beban, pencatatan gaji. Bisa kalian buka satu persatu ke bawah menu-menunya. Nah, lanjut ya. Selanjutnya yaitu kita harus melengkapi data perusahaan. Klik menu pengaturan yang ada di pojok kiri atas. Setelah itu kalian klik preferensi. Nah, silahkan diisi secara detail informasi perusahaannya dan alamatnya. Langsung di copy saja ya. Kemudian isikan alamat email juga. Kemudian berpindah isikan alamatnya. Kabupaten kota diisi DKI Jakarta. Kode posnya adalah 12180. Nah, kemudian beralih ke submenu di bawahnya, yaitu di bawah perusahaan, yaitu fitur. Nah, saya buka kembali soalnya. Kalian sambil memperhatikan soal yang sudah kalian screenshot tadi. Fitur dasar yang pertama yaitu perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar PPN 11%. Berarti menggunakan pajak ya. Yang kedua yaitu perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Pencatatan asetnya dicentang. Dan yang ketiga, perusahaan menggunakan metode FIFO untuk menghitung biaya persediaan. Nah, jadi pertama yang dicentang adalah pajak, yang kedua adalah melakukan pencatatan aset, dan ketiga adalah FIFO. Jadi fitur dasarnya ada 3. Kemudian lanjut ke penjualan. Nah, untuk penjualan, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Penawaran penjualan. Nah, penawaran dan pesanan penjualan. Kemudian yang kedua, barang yang dijual dapat diretur dan mengurangi piutang pelanggan yang bersangkutan. Retur. Untuk retur penjualan juga dicentang. Kemudian yang ketiga, perusahaan dalam pengiriman barang menggunakan jasa pengiriman. Ini adalah jasa pengiriman. Jasa pengirimannya dicentang, yang lain dihapus ya, yang tidak diperlukan. Kemudian perusahaan menerapkan syarat dan tenggat waktu pelunasan kepada pelanggan. Nah, syarat pembayaran. Jadi cukup ada 4,
Yang dicentang pertama, saya ulangi lagi, ada penawaran dan pesanan penjualan, kemudian retur penjualan, yang ketiga yaitu jasa pengiriman, dan yang keempat yaitu syarat pembayaran. Kemudian kita beralih ke selanjutnya yaitu pembelian. Untuk pembelian, fiturnya hanya satu, yaitu perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Purchase order itu adalah pesanan pembelian. Jadi cukup satu saja yang dicentang. Kemudian untuk persediaan juga hanya satu fitur, yaitu sebelum membuat purchase order, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Nah, jadi untuk lainnya centangnya bisa dihapus, kemudian disimpan. Setelah disimpan, berarti kita sudah siap untuk ke langkah selanjutnya, yaitu untuk melengkapi data perusahaan terlebih dahulu sebelum memulai transaksi. Nah, untuk melengkapi data perusahaan, di sini kita perlu nanti untuk mengupload akun, kemudian mengimpor barang dan jasa, mengimpor pelanggan. Barang dan jasa ini terkait dengan persediaan ya, persediaan barang yang kita jual. Kemudian ini ada menu untuk mengimpor pelanggan, yaitu data customer yang sering bertransaksi dengan perusahaan kita. Dan yang terakhir yaitu impor data pemasok atau supplier, yang mana dari pemasok inilah kita membeli atau menyetok barang-barang yang ada di perusahaan kita. Nah, untuk melengkapi data perusahaan yang selanjutnya sebelum melakukan transaksi akan saya bahas di video selanjutnya, supaya kalian lebih lancar membuat persiapan awal. Dicoba sekali lagi dan dipraktekkan. Ingat ya anak-anak, practice makes perfect. Semakin kalian banyak latihan, semakin